Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan azab seorang ibu hajjah sombong yang tega menapar anak yatim piatu. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di balik bukit hijau dan jalan tanah yang berdebu, terletak sebuah desa kecil bernama Sumberjati. Desa ini tersembunyi di antara hamparan sawah yang luas dan hutan bambu yang rimbun. Udara di sana sejuk, embun pagi selalu menetes di ujung daun, dan suara burung bersahutan setiap subuh menjelang. Warga desa hidup dalam kesederhanaan, bercocok tanam, memelihara kambing, atau mengais rezeki dari apa yang alam berikan. Di tengah barisan rumah-rumah papan yang mulai lapuk dimakan usia, ada satu bangunan megah yang berdiri mencolok. Dindingnya dari batu bata yang dicat krem terang, dengan pagar besi setinggi 2 meter. Rumah itu milik seorang janda kaya yang dikenal warga sebagai Hajjah Salma. Usianya sekitar 55 tahun. Kulitnya putih bersih, selalu tertutup rapi oleh jilbab besar dan gamis panjang. Setiap ia berjalan keluar rumah, bau minyak wangi semerbak tercium beberapa meter jauhnya. Hajjah Salma dikenal sebagai orang yang baru saja kembali dari Tanah Suci. Sejak kepulangannya dari ibadah haji, ia semakin sering memperlihatkan sisi religiusnya. Ia kerap berdiri di barisan paling depan saat salat di musola. Ia menyumbang speaker baru untuk azan, menyumbang sajadah baru untuk imam, bahkan sesekali memberikan ceramah singkat tentang pentingnya bersyukur. Namun, di balik penampilannya yang agamis dan dermawan, ada sisi gelap yang tak banyak diketahui orang luar. Warga desa Sumberjati tahu betul, Hajjah Salma adalah orang yang keras hati. Ia benci melihat orang miskin, terutama pemulung dan pengemis. Baginya, mereka adalah pengganggu yang hanya datang untuk merepotkan. Beberapa pemulung pernah diusir dari depan pagarnya hanya karena lewat sambil mendorong gerobak tua. Seorang ibu tua yang pernah minta sumbangan untuk pengobatan anaknya dipermalukan di depan rumahnya. Bahkan ada anak kecil yang pernah menangis di depan gerbang rumah karena diusir hanya karena baju yang dikenakan terlalu kotor. Meskipun warga melihat semua itu, mereka enggan berbicara lantang. Hajjah Salma memiliki pengaruh besar di desa. Ia dekat dengan kepala dusun, dan pernah membantu banyak pembangunan. Lidah-lidah mereka pun tertahan oleh rasa takut, sekaligus keengganan untuk berurusan dengan perempuan kaya itu. Sementara itu, di sudut desa yang lebih tersembunyi, ada seorang anak kecil yang bernama Dafa. Bocah itu baru 6 tahun. Tubuhnya kecil, matanya sayu, kulitnya gelap terbakar matahari. Dafa adalah anak dari seorang pemulung yang meninggal 2 bulan lalu. Sejak ibunya tiada, ia diasuh secara sukarela oleh seorang tetangga tua bernama Buminah. Setiap pagi, Dafa bangun lebih awal dari anak-anak lain. Ia memungut botol plastik dan kardus bekas dengan tangan kecilnya yang sudah terbiasa kotor. Ia tidak sekolah. Ia tidak punya mainan. Ia hanya punya semangat untuk bertahan hidup. Baju yang dipakainya adalah baju warisan dari anak tetangga. Robek di sisi bawah dan terlalu besar untuk tubuhnya. Dafa jarang bicara, tapi tatapannya dalam. Ada luka yang tak terlihat di sana. Kadang ia duduk sendiri di tepi jalan, memandangi anak-anak lain yang bermain kejar-kejaran sambil tertawa. Ia hanya diam, menatap, dan kembali mendorong gerobaknya yang nyaris roboh. Tak ada yang tahu bahwa suatu siang, langkah kecilnya akan membawanya ke sebuah halaman yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah halaman megah, berpagar besi tinggi, yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari jauh. Hari itu, Dafa hanya ingin seteguk air, tapi yang ia terima adalah tamparan yang akan mengguncang seluruh desa. Dan dari sanalah, kisah ini akan dimulai. Siang itu, matahari bersinar terik tanpa belas kasihan. Jalanan desa Sumberjati yang biasanya sejuk kini terasa membakar telapak kaki. Dafa berjalan pelan di antara bayangan pohon-pohon jati yang daunnya mulai menguning. Gerobak kecil dari kayu yang biasa ia dorong tak dibawanya kali ini. Badannya lemas, langkahnya gontai. Sejak pagi belum ada makanan yang masuk ke perutnya, dan tenggorokannya kering seperti rumput musim kemarau.
Anak itu baru saja selesai memulung di belakang pasar desa. Hasilnya hanya 3 botol plastik dan selembar kardus robek. Tak cukup untuk membeli nasi bungkus. Saat melewati sebuah gang menuju rumah Buminah, matanya terpaku pada rumah besar berpagar tinggi. Ya, rumah itu. Rumah milik Hajjah Salma. Ia tahu siapa pemiliknya. Semua anak kecil di desa tahu. Orang kaya yang selalu wangi, tapi galak dan tak mau disentuh siapapun. Tapi hari itu, Dafa tak peduli. Haus membuat logika kecilnya mati rasa. Ia memandang gerbang rumah itu, ragu-ragu. Lalu dengan langkah pelan, ia berjalan ke pintu pagar yang sedikit terbuka. Suara angin dan derit engsel besi terdengar saat ia mendorong pintu itu pelan-pelan. Ia tak masuk ke dalam halaman. Ia hanya berdiri di bibir gerbang, mengintip halaman luas dengan tanaman bunga yang rapi tertata. Di ujung teras, terlihat seorang perempuan sedang menyiram tanaman. Itulah Hajjah Salma. Dengan gamis abu-abu dan kerudung panjang menutupi dada, ia tampak anggun dalam sorotan mata bocah kecil itu. Dafa membuka mulutnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. "Ibu, boleh minta air haus?" Suara itu serak, putus di ujung kalimat. Matanya memelas, tubuhnya goyah menahan lelah. Hajjah Salma berhenti menyiram. Ia menoleh. Matanya tajam memandangi tubuh kecil dan kotor yang berdiri di pagar rumahnya. Seketika wajahnya berubah. Alisnya mengkerut. Ia meletakkan selangnya, lalu berjalan cepat mendekat. "Apa yang kamu lakukan di sini?" bentaknya. Dafa terkejut. Langkahnya mundur setengah tapak. Saya cuma minta air, Bu." Jawabnya lirih. Wajah Hajjah Salma merah. Ia melihat kaki bocah itu penuh tanah, bajunya lusuh, dan wajahnya dekil. "Air? Kamu pikir rumah ini tempat minta-minta? Pergi sana. Dasar anak miskin. Mau mencuri, ya?" Sebelum Dafa sempat menjawab, tangan Hajjah Salma terangkat dan sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Dafa. Tubuh mungil itu terhuyung, terjatuh ke tanah. Ia tak menangis. Ia hanya memejamkan mata, menahan sakit di pipinya dan luka di hatinya. Beberapa warga yang kebetulan lewat di ujung gang hanya bisa berhenti sejenak. Mereka melihat, tapi tak berani mendekat. Mereka tahu siapa yang berdiri di teras itu. Mereka tahu, melawan Hajjah Salma bukan perkara mudah. Dafa bangkit perlahan. Pipinya merah membekas. Ia tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berjalan pelan, keluar dari pagar, menunduk, lalu menghilang di balik belokan jalan. Hajjah Salma berdiri dengan napas memburu. Ia memandang anak itu menjauh dengan tatapan jijik, lalu kembali ke teras rumahnya. Ia mengambil selang, melanjutkan menyiram bunga, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, sejak siang itu, langit desa Sumberjati terasa berbeda. Udara tak lagi sama. Dan tanpa disadari oleh Hajjah Salma, tangan yang ia gunakan untuk menampar akan menjadi awal dari penderitaan panjang yang tak pernah ia bayangkan. 3 hari telah berlalu sejak kejadian siang itu. Desa Sumberjati masih berjalan seperti biasa. Angin tetap berhembus, sawah tetap hijau, dan suara azan tetap berkumandang dari musola kecil di ujung jalan. Namun di dalam rumah besar milik Hajjah Salma, terjadi sesuatu yang tak biasa. Pagi itu, saat bangun tidur, Hajjah Salma merasakan gatal aneh di bagian pipinya. Ia mengusap wajahnya dan merasa ada benjolan kecil seperti digigit serangga. Ia berdiri di depan cermin, memeriksa wajahnya yang biasanya bersih dan terawat. Tampak bintik merah kecil di bawah mata kirinya. Ia mengerutkan dahi, menganggapnya hal sepele. Mungkin digigit nyamuk, gumamnya sambil mengambil salep dari dalam laci. Namun, rasa gatal itu tak kunjung hilang. Bahkan saat sore menjelang, bintik merah itu berubah menjadi ruam lebar. Warna kulitnya menghitam di sekitar bekas bintik, dan mulai mengelupas. Ketika ia menyentuhnya, cairan bening keluar dari bawah permukaan kulit. Ia terkejut dan jijik. Malam harinya, rasa gatal berubah menjadi nyeri. Rasa perih yang menjalar dari pipi ke leher. Ia mencoba tidur, tapi tubuhnya gelisah.
Ia menggaruk kulitnya berulang kali sampai terbangun berkeringat di tengah malam. Ketika lampu kamar dinyalakan, ia terkejut. Tangannya, yang tadi ia pakai untuk menggaruk, mulai terlihat seperti bersisik. Kulitnya pecah-pecah seperti tanah retak di musim kemarau. Hajjah Salma mulai panik. Ia memanggil pembantunya, lalu minta dibawakan air hangat untuk membersihkan luka. Namun saat air menyentuh kulitnya, rasa perih itu bertambah parah. Ia berteriak, membalik baskom, dan air tumpah ke lantai. Pembantunya ketakutan, tak tahu harus berbuat apa. Keesokan paginya, Hajjah Salma dibawa ke puskesmas desa. Dokter yang memeriksanya kebingungan. Luka di wajah dan tangan itu tak seperti penyakit kulit biasa. Bukan panu, bukan eksim, bukan alergi. Obat salep yang diberikan tak memberikan perubahan. Bahkan setelah 2 hari penggunaan, kulitnya semakin mengelupas. Bagian dalamnya menghitam dan mengeluarkan bau anyir seperti daging busuk. Ia dibawa ke rumah sakit di kota terdekat. Namun hasil pemeriksaan pun tak jelas. Dokter hanya memberi obat pengurang rasa sakit dan menyarankan perawatan rutin. Tak ada yang bisa menjelaskan mengapa kulit Hajjah Salma membusuk begitu cepat. Sementara itu, warga mulai membicarakan kejadian itu dengan pelan-pelan. Bisik-bisik di warung kopi, di pos ronda, dan di teras musola mulai terdengar. Semua mengingat kejadian 3 hari lalu. Tentang Dafa, anak pemulung yang ditampar di depan pagar rumah Hajjah Salma. Tentang si bocah kecil yang hanya ingin seteguk air. Jangan-jangan itu azab. Begitu kata salah seorang warga tua yang dikenal bijak di desa. Anak itu yatim, ditampar hanya karena minta minum. Allah bisa marah karena doa anak yang teraniaya. Desas-desus itu menyebar cepat. Tapi tak ada satupun yang berani mendatangi rumah Hajjah Salma. Rumah itu kini selalu tertutup. Tirainya selalu menutupi jendela. Tak ada suara dari dalam, kecuali sesekali terdengar teriakan atau rintihan di malam hari. Dan Hajjah Salma, yang dulunya berdiri tegak di barisan paling depan musola, kini terkurung dalam kesakitan yang tak ia mengerti. Rasa panas, gatal, dan nyeri menggerogoti tubuhnya. Namun yang lebih menyakitkan dari semuanya adalah, tidak ada satupun orang yang datang menjenguk. Azab itu baru saja dimulai. Sudah seminggu sejak kulit Hajjah Salma mulai rusak dan membusuk. Rumah besar yang biasanya bersih dan harum, kini sunyi seperti kuburan. Bau menyengat dari luka-luka di tubuhnya menyebar ke seluruh ruangan. Aroma busuk seperti bangkai menyelinap hingga keluar jendela, membuat siapapun yang lewat menutup hidung dan mempercepat langkah. Tubuh Hajjah Salma kini dipenuhi luka terbuka. Mulai dari wajah, leher, dada, hingga kedua lengannya. Kulitnya melepuh seperti meleleh, dan cairan kuning kental keluar dari pori-porinya. Rasa sakit itu datang tak kenal waktu. Kadang gatal, kadang panas, kadang seperti ditusuk-tusuk jarum. Ia berteriak nyaring hampir setiap malam, memukul dinding dan menangis seperti orang kehilangan akal. Namun, tak ada yang datang, tak ada tetangga yang menjenguk. Tak ada kawan pengajian yang datang memberi semangat. Bahkan pembantunya pun pamit pulang 2 hari lalu. Tak sanggup lagi membersihkan luka-luka yang menganga dan menyeka nanah yang terus mengalir dari tubuh majikannya. Di dalam kamar yang pengap, Hajjah Salma terbaring sendiri. Pendingin ruangan sudah mati karena listrik dipadamkan oleh petugas. Akibat tunggakan yang tak dibayar. Ia tak bisa keluar, dan tak bisa menelepon siapapun. Ponselnya tertinggal di ruang tamu, terlalu jauh untuk dijangkau. Kepalanya terasa berat. Ia mulai berbicara sendiri, menyebut nama orang-orang yang dulu pernah ia usir. Wajah anak kecil yang ia tampar mulai muncul dalam bayang-bayang. Wajah Dafa, dengan mata kecilnya yang basah dan pipi lebam yang membekas di pikirannya. Setiap kali ia terpejam, wajah itu datang lagi. Diam, menatap. Seolah mengutuk tanpa berkata apa-apa. Hajjah Salma mencoba beristighfar, tapi mulutnya berat untuk mengucap. Setiap kali lidahnya mencoba melafazkan nama Allah, ada perih yang menjalar di tenggorokannya. Ia menangis dalam sepi, memeluk tubuhnya yang bergetar karena demam tinggi. Apa salahku? Kenapa aku begini?
bisiknya lirih. Di luar rumah, warga mulai kehilangan simpati. Mereka yang dulu segan dan tunduk, kini hanya menggeleng pelan jika melewati rumah itu. Sebagian berkata pelan, "Itu balasan dari Allah." Yang lain hanya menghela napas, memilih diam, takut ikut terseret jika berkomentar. Dan Dava, bocah kecil yang menjadi awal dari segalanya, tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia masih memulung, masih berjalan tanpa alas kaki, masih memandang langit setiap malam sambil mengelus pipinya yang pernah ditampar. Tapi ada satu hal yang berubah. Setiap malam, sebelum tidur, Dava berdoa dalam hati, "Ya Allah, jika aku ini anak yang hina, jangan kau hukum aku. Tapi jika aku tak salah, lindungi aku dari orang jahat." Doa yang sederhana, tapi dari mulut seorang anak yatim yang teraniaya, langit bisa berguncang, dan bumi bisa memberi balasannya sendiri. Malam ke-10, langit Sumberjati diguyur hujan deras. Petir menyambar di kejauhan, dan suara angin mengguncang genteng rumah-rumah tua. Di dalam kamar gelap rumah Hajjah Salma, suara rintihan kembali terdengar. Tubuhnya gemetar. Selimut lusuh yang menutupi pinggangnya telah basah oleh keringat dingin. Matanya sayu, nafasnya pendek-pendek. Tapi otaknya terus bermain dalam kegelisahan yang tak kunjung reda. Saat jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, Hajjah Salma tertidur dalam keadaan setengah sadar. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah lapangan luas yang penuh lumpur hitam. Langit kelam, tak ada bintang. Angin berembus panas, dan dari kejauhan terdengar suara anak-anak menangis. Tangisan itu nyaring, menyayat telinga. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Hanya suara itu yang terus terdengar. Lalu perlahan, dari kabut tebal yang menggulung, muncullah sesosok anak kecil. Tubuhnya kecil, kurus, dan wajahnya penuh luka lebam. Itu Dava, anak kecil yang pernah ia tampar. Tapi kali ini matanya bukan lagi sendu dan takut, melainkan tajam dan kosong. Anak itu berjalan perlahan ke arahnya. Hajjah Salma ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kakinya seperti terikat, tangannya kaku, dan setiap jengkal kulitnya terasa seperti terbakar. "Maafkan aku," gumamnya dalam mimpi. Tapi Dava hanya diam. Tiba-tiba, dari tanah di bawahnya, muncul tangan-tangan hitam yang meraih kakinya. Mencekal kuat, menariknya ke dalam lumpur. Ia menjerit, meronta, tapi semakin keras ia berusaha lepas, semakin dalam ia ditelan tanah hitam itu. Suara anak-anak lain mulai terdengar, entah dari mana. Tangisan, tawa kecil, lalu berubah jadi jeritan. Dalam mimpi itu, Hajjah Salma berteriak sekuat tenaga. Tapi suaranya tak terdengar, seperti tenggelam di dalam air. Ia menjerit lagi, dan mendadak terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya penuh keringat, dan lampu kamar padam. Hanya ada cahaya samar dari luar jendela. Namun saat ia menoleh ke arah tangan kanannya, hatinya seakan berhenti berdetak. Kulit di sekitar jari-jarinya menghitam. Dagingnya mulai terkelupas. Ujung kukunya membiru, dan dari sela-sela kuku keluar darah bercampur nanah. Tangannya kini benar-benar membusuk, persis seperti dalam mimpi. Bau menyengat langsung menusuk hidung. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Tangannya gemetar, dan saat ia mencoba mengangkatnya, daging itu nyaris terlepas dari tulangnya. Ya Allah, gumamnya, tapi lidahnya kaku. Nama Allah keluar dengan berat, terbata, seperti ditahan sesuatu dari dalam dirinya. Ketika pagi datang, luka itu telah menjalar ke lengan atasnya. Warga yang mendengar teriakan dini hari hanya berbisik pelan. Tak satu pun berani masuk. Ada yang menyarankan agar dipanggilkan ustaz atau orang pintar. Tapi bahkan kepala dusun sekalipun tak berani mengetuk pintu rumah yang kini terlihat seperti rumah angker itu. Di balik tirai jendela yang robek, Hajjah Salma memandangi langit pagi. Matanya sembab, kulit wajahnya seperti disayat-sayat. Ia menangis dalam diam, terkurung oleh azab yang berasal dari perbuatan tangannya sendiri.
Dan yang paling membuatnya takut bukanlah sakit di kulitnya, tapi mimpi itu. Wajah Dava. Mata yang diam tapi menusuk. Diam yang tak ia mengerti. Namun terasa seperti hukuman yang nyata. Sudah hampir 2 pekan Hajjah Salma terkurung dalam penderitaan yang kian hari kian menggila. Rumah besar itu kini seperti bangunan mati. Ket dinding mulai terkelupas. Taman yang dulu rapi berubah menjadi semak tak terurus. Dan suara jangkrik malam lebih mendominasi dibanding suara kehidupan dari dalam. Malam itu, langit diguyur gerimis kecil. Embusan angin lembab menerpa dedaunan yang jatuh satu persatu di pekarangan. Di dalam kamar gelap di lantai 2, Hajjah Salma duduk menyandar di tembok. Tubuhnya berselimut kain tipis penuh bercak darah kering dan nanah. Tangannya sudah tak lagi bisa digerakkan dengan sempurna. Dagingnya koyak, berwarna ungu kebiruan, dan berbau busuk menusuk. Ia sudah mencoba menghubungi dokter, ustaz, bahkan mantan rekan-rekan pengajiannya. Namun tak satu pun yang datang. Nomor ponselnya tak dijawab, pesan tak dibalas, dan setiap panggilan hanya menyisakan nada sambung yang sunyi. Bahkan keluarganya yang tinggal di luar kota pun seperti hilang semua jejaknya. Ia benar-benar sendiri. Dalam keheningan malam, suara tangisan mulai terdengar. Tapi bukan dari dirinya. Bukan pula suara angin atau binatang malam. Tangisan itu, suara anak kecil. Lirih, pelan, lalu semakin dekat. Hajjah Salma menegang. Matanya membulat. Telinganya menangkap suara itu makin jelas. Tangisan itu datang dari lantai bawah. Ia mencoba berdiri, meski lututnya gemetar. Tubuhnya diseret, langkah demi langkah, menuruni anak tangga. Setiap anak tangga seperti menancapkan jarum di telapak kakinya yang mulai bengkak dan bernanah. Saat sampai di ruang tamu, suara itu semakin dekat. Tangisan itu kini terdengar di belakang pintu utama. Dek! Pintu kayu itu berderak pelan. Angin masuk dari celah bawahnya, membawa bau tanah basah. Hajjah Salma berdiri terpaku. Suara itu berubah. Tak lagi hanya tangisan. Sekarang terdengar suara napas berat, dan ketukan kecil di pintu. Tok, tok, tok. Hajjah Salma gemetar. Matanya menatap gagang pintu yang mulai bergerak. Tak ada siapapun yang bisa ia minta bantuan. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya tak bisa lari. Ia ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Pintu terbuka perlahan. Tidak langsung lebar, hanya cukup untuk memperlihatkan sesosok kecil yang berdiri di baliknya. Tubuh dekil, rambut berantakan, dan pipi kirinya masih merah bekas tamparan. Itu Dava. Tapi matanya kosong, wajahnya pucat. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Hajjah Salma yang kini menggigil ketakutan. "Kenapa datang?" bisik Salma, tak sadar dirinya berbicara. Dava tak menjawab. Ia hanya melangkah masuk dengan pelan. Setiap langkah kecilnya menimbulkan suara basah seperti injakan di lumpur. Kakinya meneteskan air, entah dari mana datangnya. Dan setiap tetes yang jatuh ke lantai, meninggalkan bekas noda hitam yang menyebar seperti jamur. Salma mundur. Punggungnya menabrak kursi. Nafasnya memburu. Matanya nyalang. Aku salah. Aku tak tahu kamu anak siapa. Aku hanya marah." Lidahnya bergetar, bibirnya mengering, dan suara Dava akhirnya terdengar. Pelan, dingin. Aku hanya minta air." Kalimat itu membuat Hajjah Salma terjatuh. Ia menangis, merangkak, memeluk kaki Dava. Tapi tubuh anak itu dingin, sangat dingin, seperti batu yang disimpan di dalam sumur. Tiba-tiba, Dava menghilang. Hanya suara angin malam yang tersisa. Hujan berhenti, tapi tubuh Hajjah Salma lunglai di lantai. Ia menangis tanpa suara. Mulutnya terbuka lebar tapi tak ada lagi kata yang bisa keluar. Tangannya mencengkeram lantai, dan cairan dari luka-lukanya merembes membentuk pola-pola aneh. Pagi harinya, salah satu petugas ronda memberanikan diri mendekati rumah Salma. Pintu depan terbuka lebar. Di lantai, terlihat jejak-jejak kaki anak kecil yang membentuk lingkaran. Tapi tidak ada siapapun di dalam. Dan Hajjah Salma, sejak malam itu,
tak pernah terlihat lagi berdiri di depan rumahnya. 3 hari berlalu sejak pintu rumah Hajjah Salma ditemukan terbuka oleh warga. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Tak ada suara, tak ada gerakan, dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi dari dalamnya, samar-samar masih tercium bau busuk yang menusuk, bercampur aroma lembab dari dinding berjamur dan karpet basah oleh sisa-sisa luka. Akhirnya, kepala dusun memutuskan untuk menghubungi aparat dan petugas medis. Mereka datang siang hari, disaksikan puluhan warga yang mengintip dari balik pagar. Sebagian menutup mulut, yang lain menunduk membaca doa, karena mereka tahu, apapun yang akan ditemukan di dalam rumah itu tak akan mudah dilupakan. Saat pintu dibuka penuh, udara pengap langsung menyambut mereka. Lalat-lalat beterbangan dari dalam. Ruang tamu porak-poranda. Gorden robek, meja terbalik, dan lantai penuh bercak kering berwarna kecoklatan. Mereka menyisir seluruh rumah dengan hati-hati. Dan di salah satu kamar di lantai atas, mereka menemukannya. Hajjah Salma, tergeletak di atas kasur tipis. Tubuhnya menyatu dengan spray penuh cairan kotor. Wajahnya sudah tak bisa dikenali lagi. Kulitnya mengelupas hampir seluruhnya, seperti terbakar asam. Hidungnya merosot, bibirnya pecah dan berdarah, dan matanya membiru seperti membusuk dari dalam. Bahkan kulit kepalanya terkelupas, memperlihatkan bagian putih yang menyeramkan. Petugas medis langsung menutup wajahnya dengan kain. Mereka tak sanggup menatap lebih lama. Salah seorang dari mereka bahkan muntah di sudut kamar. Tubuh Hajjah Salma tidak utuh. Beberapa bagian jari telah rontok. Kaki kanannya tampak seperti telah digerogoti sesuatu, dan aroma yang keluar dari tubuhnya sangat menyiksa. Namun yang membuat bulu kuduk merinding bukan hanya kondisinya, melainkan sesuatu yang ditemukan di dinding kamarnya. Dengan darah yang telah mengering, tertulis kata-kata dalam huruf besar, terbaca samar tapi jelas. Aku hanya minta air. Semua orang membisu. Ruangan menjadi dingin meskipun matahari di luar bersinar terik. Salah seorang ustaz yang ikut serta langsung membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana kalimat itu bisa tertulis di dinding. Padahal Hajjah Salma nyaris tak bisa bergerak dalam beberapa hari terakhir. Tangannya membusuk. Bahkan bicara pun tak mampu. Warga makin yakin. Ini bukan sekadar penyakit kulit biasa. Ini azab. Teguran langit yang diturunkan lewat jalan yang tak bisa dijelaskan secara logika. Jenazah Hajjah Salma dibungkus secepat mungkin dan dimakamkan tanpa banyak upacara. Hanya ada beberapa orang yang hadir. Tak ada sanak saudara. Tak ada tangis duka. Tak ada pengantar yang rela berdiri lama di sisi liang lahat. Semua berjalan cepat. Seperti ingin segera menutup lembar kelam yang telah lama mereka bisikan diam-diam. Namun, bahkan setelah dikubur, cerita tentang Hajjah Salma tak berhenti. Beberapa warga mulai mengaku mendengar suara ketukan pelan di malam hari. Kadang terdengar suara perempuan mengerang kesakitan dari arah rumah kosong itu. Anak-anak kecil mulai ketakutan lewat depan gerbang rumahnya. Dan mereka yang cukup berani mendekat, bersumpah melihat bayangan kecil berdiri di bawah pohon mangga di pekarangan. Seperti anak kecil, menatap dari kejauhan, diam, menunggu. Beberapa minggu berlalu sejak jenazah Hajjah Salma dikuburkan. Rumah besar yang pernah menjadi simbol kekuasaan dan kehormatan itu kini ditinggalkan sepenuhnya. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan tukang kebun dan satpam lama pun menolak kembali. Rumput di halaman depan tumbuh liar. Ranting pohon jatuh berserakan. Dan ket tembok mulai mengelupas seperti kulit lama yang ditanggalkan paksa. Orang-orang di desa Sumberjati kini hanya menyebut rumah itu dengan satu nama. Rumah kutukan. Malam-malam di sekitar rumah itu tak pernah benar-benar sepi. Kadang terdengar tangisan lirih, suara pintu berderit sendiri, atau aroma busuk yang datang dan pergi tanpa alasan. Seorang ibu yang tinggal 2 rumah dari sana pernah bercerita melihat sesosok perempuan tua di balik jendela kamar lantai atas. Diam, menatap keluar, dengan wajah rusak dan tangan yang menempel ke dinding. Di tempat lain, kehidupan Dava berjalan pelan. Ia masih tinggal bersama ibunya di gubuk tua di pinggir kebun.
Kondisinya masih sama, mengenakan baju tambalan dan berjalan tanpa alas kaki. Namun sejak malam ia melihat Salma untuk terakhir kalinya di depan rumah besar itu, Dava menjadi lebih pendiam. Tatapannya tidak lagi lugu. Ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Setiap malam sebelum tidur, Dava selalu mengambil air dari kendi kecil di samping tempat tidurnya. Ia meneguk sedikit, lalu sisanya ditaruh di atas tanah di sebelah kasurnya. "Ini untuk siapa?" tanya ibunya suatu malam. Dava hanya menjawab pelan, "Kalau ada anak kecil yang haus, biar nggak usah minta-minta lagi." Jawaban itu membuat ibunya terdiam. Ada kesedihan di balik kata-kata itu, tapi juga ketegaran. Sejak hari itu, air di kendi itu tak pernah habis. Entah kenapa, meski tak diisi ulang, airnya selalu cukup setiap malam. Sementara itu, rumah besar Hajjah Salma mulai ditumbuhi semak liar. Suatu hari, seorang maklar tanah dari kota datang, mencoba membuka pagar rumah untuk melihat-lihat. Tapi baru 5 menit di halaman, ia berlari keluar sambil menjerit. Katanya, ia melihat anak kecil berdiri di depan pintu, dengan pipi lebam dan mata kosong. Anak itu hanya berkata satu kalimat, "Aku cuma minta air." Maklar itu jatuh sakit keesokan harinya. Kulit tangannya tiba-tiba gatal, lalu muncul bisul dan luka melepuh. Dokter tak bisa menjelaskan penyebabnya. Akhirnya, rumah itu resmi ditutup. Pagar dirantai dan digembok. Tapi siapapun tahu, meski rumah itu terkunci, sesuatu di dalamnya belum benar-benar pergi. Sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang tidak akan padam hanya dengan waktu. Desa Sumberjati kini hidup dengan pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Bahwa tangan yang ringan menyakiti, bisa dibalas dengan kutukan yang tak terbayangkan. Bahwa doa seorang anak kecil yang teraniaya bisa mengguncang bumi dan membuka langit. Dan tentang Hajjah Salma, ia mungkin telah dikubur. Tapi cerita tentangnya masih hidup, menyelinap dalam mimpi warga, dalam tangisan anak kecil, dan dalam desir angin malam yang membawa suara, "Aku cuma minta air." Hikmah cerita. Setiap perbuatan, sekecil apapun, tidak luput dari pengawasan Allah. Menyakiti orang lain, terlebih anak kecil yang tak berdaya, adalah dosa yang bisa membawa akibat di dunia dan akhirat. Doa orang yang teraniaya sangat mustajab, meski ia hanya diam dalam kesedihan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. "Dan janganlah kamu meremehkan, menghina, manusia, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman 18. Cerita ini fiktif, ditulis dengan gaya narasi yang menyerupai kejadian nyata semata-mata untuk diambil pelajaran dan hikmahnya. Nama, tempat, dan kejadian dalam cerita ini tidak menggambarkan tokoh atau peristiwa sebenarnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.